Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Kali ini videonya berbeda. Kita gak unboxing atau review smartwatch yang seperti biasa kita kenal. Kali ini saya unboxing jam tangan dari Casio seri G-Shock GBD. Ini GBD 300 ya. Pas pertama beritanya muncul langsung saya penasaran cari tahu dan ternyata memang ada sedikit fitur sebuah smartwatch ke jam tangan ini. Memang nggak semuanya fitur smartwatch yang seperti kita tahu ada di sini, terbatas banget ya. Karena memang fokus Casio itu tetap ya seperti itu ya, belum benar-benar beralih atau mengeluarkan yang 100% smartwatch. Nah, fitur smart apa aja yang ada di G-Shock GBD 300 series ini bakal kita lihat. Untuk packagingnya ini so-so sih untuk kelas harga yang saya keluarkan ya. Biasanya kalau beli smartwatch harga 2 jutaan itu packagingnya mantap, tapi ini kualitas kertasnya biasa banget. Di sini ada branding G-Shock, kemudian di sini ada beberapa keterangan dan segala macamnya. Kemudian di bagian belakang di sini ada jam tangan Casio branding dan GBD 300. Ada 3 pilihan warna ya, setahu saya warna hitam, putih dan juga kuning. Saya agak bingung mau kuning atau putih karena hitam terlalu mainstream ya. Dan saya memutuskan untuk beli warna putihnya. Oke, yang paling pertama paling atas di sini ada kartu garansi 2 tahun garansi. PT Gilang Agung Persada ya. Ini importir resmi Casio. Tanggal pembeliannya dan tentunya karena 2 tahun ya sekarang 2024 sampai 2026. Selanjutnya di sini tentunya ada jam tangannya. Bentar. Kita keluarkan dulu ya. Busa dan jam tangannya dibalut dengan kain seperti ini. Biasanya kan plastik gitu, tapi ini kain. Kemudian ada ini wadahnya. Yang ini kayaknya sih materialnya dari bahan daur ulang ya. Mungkin ini boxnya juga keseluruhannya bahan daur ulang, siapa tahu ya. Wah, busa-busanya kayak gini ya, tidak estetik sama sekali. Oke, busa lagi ya, selalu ada busa di situ. Dan kita dapat dokumen-dokumen, buku-buku ya, kitab-kitab. Buku manual kah? Yap, betul ya, manual. Oh ya, karena ini pertama kalinya saya beli Casio ya. Seumur hidup saya belum pernah beli Casio. Jadi saya kalau kurang begitu paham, sorry aja ya, silahkan dikoreksi aja. Manual book Casio. Oke. Dan di sini ada QR code untuk informasi produk lebih lanjut. Oh ya, kayaknya sih ke websitenya ya. Kemudian ini ada manual lagi kah? Semuanya manual, gimana ini teh? Oke, dan ini international warranty card. Jadi kartu garansinya ada 2 ternyata ya. Ini internasionalnya, yang Indonesianya yang tadi ya. Oke, langsung aja deh kita ke jam tangannya G-Shock GBD 300 series. Ini tumben-tumbenan gitu ya pakai kayak gini. Oke, ini dia G-Shock GBD 300. Ya, jam tangan dari G-Shock yang bisa dikoneksikan ke smartphone. Nanti bakal kita coba dan fitur-fitur apa aja yang mereka sediakan untuk training atau workout atau olahraga ya melalui jam tangan G-Shock ini. Karena seperti yang kita tahu G-Shock biasanya kan ya untuk jam tangan biasa aja, konvensional. Fiturnya kayak stopwatch, timer dan yang lain-lain. Tapi ini ada fitur tambahan untuk olahraga. Oke, kita suspek dulu ya. Kita lihat-lihat dulu ya desain dari G-Shock GBD 300 ini. Saya pribadi suka banget dengan desain GBD 300 ini. Kalau saya bandingkan dengan seri yang sebelumnya itu GBD 200, saya lebih suka GBD 300 ini sih. Agak sedikit membulat ya. Karena untuk yang GBD 200 lumayan sedikit mengotak gitu tampilannya atau desainnya. Di bagian dial atas di sini ada branding G-Shock, kemudian ada tulisan start, lap, mode dan juga display.
Di dalamnya ada branding Casio, run, kemudian back, WR20 bar, berarti WR tuh water resistant kayaknya ya. Jadi untuk ketahanan airnya itu sampai 20 meter, kemudian ref, saya nggak tahu ref itu apa, FWD, saya juga nggak tahu FWD itu apa. Jadi kalau saya kurang tahu atau banyak nggak taunya, mohon dimaklum ya. Karena sekali lagi saya baru pertama kali beli Casio. Oke, kemudian di sini paduan warnanya juga saya suka ya, putih dan juga abu. Layarnya tentunya ini bukan touchscreen ya, ini bukan touchscreen. Jadi untuk pengoperasiannya, untuk bernavigasi full menggunakan tombol-tombol yang ada di samping. Di samping kanan di sini ada dua tombol ya, ini tombol start seperti yang tertulis dan juga tombol run. Jadi kalau kita pengen olahraga harusnya sih tinggal klik ini ya. Oh iya betul ya, tinggal klik ini langsung masuk ke mode lari. Ini untuk bike berarti ini lap. Yap, please wait. Lama juga ya, gak responsif gitu, langsung kembali. Tapi ini ada loading yang lumayan sih, beberapa detik. Ya, tombol yang bawah ini tombol lap ya, putaran atau tombol untuk kembali. Di sini ada bautnya kayak gitu ya. Kemudian di sisi kirinya ada dua tombol juga, ini tombol di display kayaknya di SP ya. Display ini maksudnya untuk gonta-ganti tampilan jamnya. Oke. 1, 2, 3, 4. Total cuma ada 4 tampilan ya dari jam tangan GBD 300 ini. Apakah nanti bisa ditambahkan seperti smartwatch biasa ya di aplikasi? Nanti bakal kita lihat lah. Ini untuk tampilan ini lebih komplit sih. 459 steps. Udah ada hitungan langkah ternyata. Mungkin ini pas dibawa sama kurir ya atau sama penjualnya gitu. Karena pas keluar dari kotak ini tuh udah hidup. Kemudian ini mode, kalau kita klik, oke di sini ada mode workout. Tadi ini olahraga, ini mode workout apa? Apakah ini riwayat latihan? Nggak tahu ya. Kemudian stopwatch, activity. Ini di layar kelihatan nggak sih? Dari tadi saya ngomong ternyata di layar kurang kelihatan. Kemudian ada notifikasi nih. Ya, ini salah satu fitur smartwatch yang kita temukan di G-Shock ini ya. Notifikasi tuh SMS, kemudian chat, kemudian telepon, kalender dan juga apa itu ya, checklist kayak gitu. Material yang digunakan di G-Shock ini tuh all resin sih kalau saya baca ya. Jadi untuk frame body ini resin, tombolnya resin, sampai ke bagian strapnya atau talinya ini juga dari resin. Kalau saya sentuh sih ini nyaman juga sih, meskipun agak sedikit kerasa keras gitu ya, kaku ya, nggak selentur rubber gitu. Kecuali yang ini ya, ini dari metal sih. Di sini ada branding shock resist, anti banting gitu ya. Kemudian di sini ada ini logo Bluetooth ya. Berarti ini smartwatch. Jam tangan ini support dikoneksikan ke smartphone. Ada Casio-nya, ada water resistant dan yang lain-lain di situ. Oke, lanjut. Di sini saya suka desain bagian ininya sih. Ini kayak untuk menyesuaikan gitu ya dengan lekukan pergelangan tangan kita biar lebih nyaman menggunakan jam tangan gitu. Saya nggak tahu apakah semua jam tangan G-Shock tuh ada kayak gini atau enggak. Kalau emang jadi standar ini bagus sih. Dan tentunya strapnya bukan quick release. Jadi ini udah dibaut kayak gitu. Kalau kita pengen gonta-ganti strap ya harus punya toolnya ya, alatnya buat bongkar pasangnya. Strapnya seperti ini, saya suka ya bagian strapnya, desainnya mantap. Kemudian bagian dalamnya di sini ada dot-dot ya, titik-titik kecil gitu yang kalau dipegang juga lembut ya. Dan ini harusnya sih nambah grip di pergelangan tangan ya, nggak selicin kalau polosan gitu. Kemudian untuk penyangganya di sini ada dua yang disambung kayak gini. Dan bakalnya ini kayak dari plastik sih. Apakah ini resin juga nggak tahu ya, tapi kayak plastik sih. Tapi untuk ininya
untuk penahannya sih ini metal juga ya. Ya kira-kira bodinya seperti itu. Dan build quality ya jangan diragukan lagi. Ini udah shock resist ya, anti guncangan gitu ya, anti banting. Harusnya lebih kuat. Untuk material kacanya kalau nggak salah sih mineral glass, tapi kalau salah nanti saya tulis keterangan di sini ya. Yap, overall untuk desain dan juga build quality dari GBD 300 ini solid dan cakep banget. Kerasa sih ini tuh jam tangan mahal, bukan jam tangan murah. Apalagi klaim dari mereka ini kan baterainya bisa sampai 2 tahun. Solusi bagi kalian lah ya yang nyari smartwatch pengen baterainya tahan lama, ya ini tentu bakal tahan lama sampai 2 tahun loh. Dan yang jadi pembeda gitu ya, di bagian belakang kan kalau smartwatch itu ada beberapa sensor gitu ya, kayak heart rate monitoring dan yang lain-lain gitu ya. Di sini tidak ada. Jadi ya kemungkinan untuk fitur smartwatchnya ini untuk olahraga kayak jaga jarak, cek jarak gitu ya, jarak yang ditempuh, kemudian penghitung langkah. Sedangkan untuk fitur-fitur seperti heart rate sensor dan yang lain-lain nggak bakalan ada, karena ya dia nggak punya sensor heart rate-nya atau SpO2 dan yang lain-lain lah. Sekarang kita hitung dimensinya, kita ukur ya. Kalau benar-benar bodinya nih, ini mencapai 48,9 mm. Kalau saya ukur ya 48,9 mm. Tapi kalau bentukan atasnya aja ini 40 aja sih. Ya, 40 mm. Kelebarannya di 45 mm. Sedangkan ketebalannya harusnya sih lumayan tebal ya. Ya, hampir 15 mm. Sedangkan untuk bobotnya ternyata nggak berat-berat amat ya, standar 59 gram saja. Dan setelah saya pakai ternyata cocok-cocok aja di pergelangan tangan saya 16 cm. Nggak kerasa kegedean juga ya, cakep. Dan ini tentunya kita nggak perlu cek race to wake ya. Ini bukan layar seperti smartwatch pada umumnya, jadi dia terus-terusan nyala kayak gitu. Nice, suka sih. Oke, sekarang kita coba koneksikan ke smartphone ya. Nama aplikasinya G-Shock Move ya. Ini bisa di iOS dan juga di Android. Saya bakal coba di iOS ya. Oke, kita buka di sini. Izinkan Move untuk melacak aktivitas. Izinkan. Indonesia, ini kenapa pakai bahasanya bahasa Arab bro? Oke, demo mode region selection Indonesia, confirm setting and process. Oke, login with Casio ID. Waduh, saya belum bikin, jadi kita bikin dulu Casio ID-nya ya. Oke, udah berhasil login. Kemudian di sini ada beberapa persyaratan ya. Kita agree, next. Izinkan saat menggunakan app, menggunakan Bluetooth, izinkan tentunya. This app will notify you when you know. Next. Oke, izinkan. Select device watch GBD 300. Nah, di sini pilih pairing nih. Oke, udah ada ya di sini. Kita add, pasangkan, izinkan. Di sini ada tanda Bluetooth ya di bagian atas. Kurang kelihatan. Ya, ini kecil banget. Karena udah terkoneksi ya, kita klik next. Nah, kemudian ada pernyataan smartphone GPS measurement setting ya, kita klik on untuk menggunakan GPS ya, biar penghitungan jaraknya itu akurat. Get started. Oke, ini dia tampilan awal dari aplikasi G-Shock Move ya. Di sini next activity no data ya, kita bisa bikin rencana latihan atau olahraga lari ya di sini. Kemudian di sini ada mount goal, distance attained. Ini semacam pencapaian gitu, kompetisi, kemudian distance goal kita geser ke samping, waktu olahraga atau waktu latihan. Kemudian di bawahnya lagi ada total time weekly activity ya. Ya, seperti itu, average pace, kemudian total distance. Di bawahnya lagi ada live log, steps, kalori yang terbakar, distance, kemudian bawahnya lagi udah. Ya, kemudian kita pindah ke activity. Di sini ada analisis. Kemudian ada history, kemudian ada plan di sini.
Dan di bagian more tentunya untuk pengaturan-pengaturan profil dan yang lain-lain. Pertanyaannya, apakah bisa share datanya ke Strava? Kita klik bagian ini, dia udah bisa share data ke Strava ya. Oke, kita balik lagi ke bagian more, kemudian ke bagian watch. Ini pengaturan lengkap untuk jamnya ya. Seperti di sini ada watch software. Jadi ada versinya nih 01. Kemudian di sini ada GPS auto function. Di dalamnya pengaturan auto lap dan auto pause. Kemudian training phase. Nah, di sini kita bisa atur tampilan jam tangannya. Ini top bagian atas, center tengah, kemudian bottom. Jadi cuman ada 3 kolom saja ya. Jadi ketika olahraga, mana aja nih informasi paling penting yang kamu butuhkan ketika lari. Nah, ini semuanya bisa kita custom ya, sesuaikan dengan preferensi masing-masing lah. Misalkan di set pertama kita ganti paling atasnya apa. Ini ada beberapa pengaturannya. Selanjutnya di sini ada notifikasi pencapaian ya. Di dalamnya ada energy consumption, time 1 dan time 2, semuanya off ya. Udah biarin aja kayak gitu. Kemudian ke general setting, di sini ada time display. Apakah ini ya bisa ganti watch face lah istilah smartwatch mah? Kita lihat, dan ternyata bukan ya. Di sini select city. Ternyata ini untuk tampilan kedua tadi ya. Nah, untuk mengganti tampilan jam kedua yang di atas ini nih. Kirain teh ini untuk pengaturan watch face-nya, ternyata bukan. Kemudian program timer, alarm, sleep after, light, sound, and vibration. Ini kita cek ya. Apakah soundnya bisa diganti? Ternyata tidak ada ya. Oke, saya rasa itu aja dulu ya untuk video unboxing dan juga impresi pertama di Casio G-Shock GBD 300. Fiturnya lumayan lah ya untuk sebuah jam tangan biasa. Jadi ada sedikit sentuhan smartwatchnya, bisa menghitung langkah. Kemudian GPS tentunya menggunakan GPS smartphone-nya, bukan dari jam tangannya. Yang tentunya tidak ada sekali lagi heart rate monitoring. Jadi bisa mantau heart rate kita berapa lagi lari, nggak bisa. Tapi untuk menghitung pace dan segala macem tadi sih lumayan komplit lah ya. Kalau kamu ada pertanyaan seputar G-Shock GBD 300 ini, silahkan tulis aja kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, bakal saya jawab. Kalau enggak ya mohon maaf. Kalau kamu tertarik dengan G-Shock GBD 300 ini, langsung aja ke kolom deskripsi. Link pembeliannya saya sertakan di sana. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.